Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Daniel Mohrobo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengukuran teknik dan metrologi. Di mana di sini dosennya dengan Bapak Muswardi STMT. Di sini saya akan membahas alat ukur laju aliran. Ini salah satu alat ukur aliran orifice plate. Saya akan menjelaskan apa itu orifice plate. Orifice plate adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida. Menggunakan prinsip yang sama sebagai Venturi nozzle, yaitu prinsip Bernoulli yang menyatakan bahwa ada hubungan antara tekanan fluida dan kecepatan fluida. Orifice merupakan salah satu komponen dari perangkat primer atau primary device untuk mengukur aliran dengan menggunakan prinsip mengubah kecepatan aliran. Realnya yaitu mengubah luasan yang dilalui aliran fluida tersebut atau orifice. Dengan prinsip kerja, orifice merupakan alat untuk mengukur laju aliran. Dengan prinsip beda tekanan atau disebut juga Bernoulli Principle, yang mengatakan bahwa terdapat hubungan antara tekanan fluida dan kecepatan fluida. Jika kecepatan meningkat, tekanan akan menurun, begitu pula sebaliknya. Pada dasarnya, orifice berupa plat tipis dengan lubang di bagian tertentu, atau umumnya di tengah. Fluida yang mengalir melalui pipa ketika sampai pada orifice akan dipaksa untuk melewati lubang pada orifice. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan dan tekanan. Titik di mana terjadi kecepatan maksimum dan tekanan minimum disebut pena kontrakta. Setelah melewati pena kontrakta, kecepatan dan tekanan akan mengalami perubahan lagi. Dengan mengetahui perbedaan tekanan pada pipa normal dan tekanan pada pena kontrakta, laju aliran volume dan laju aliran massa dapat diperoleh dengan persamaan Bernoulli. Next. Di sini ada contoh persamaan Bernoulli atau differential pressure flow meter atau head flow meter. Prinsip operasi differential pressure flow meter didasarkan pada persamaan Bernoulli yang mengurai hubungan antara tekanan dan kecepatan pada suatu aliran. Alat ini memadu aliran ke dalam suatu penghalang aliran atau yang mempunyai lubang dengan diameter yang berbeda dengan diameter pipa, sehingga menyebabkan perubahan kecepatan aliran atau flow velocity dan tekanan atau pressure antara sisi upstream dan downstream dari penghalang. Dengan mengukur perubahan tekanan tersebut, maka kecepatan aliran dapat dihitung. Ini contoh gambarnya, perhitungan pada Venturi. Dengan rumus delta V sama dengan V1 dikurang V2. Oke, lanjut. Orifice plate adalah suatu plate berlubang yang dimasukkan ke dalam pipa dan ditempatkan secara tegak lurus terhadap flow stream. Ketika fluida mengaliri atau melewati orifice plate tersebut, maka menyebabkan peningkatan kecepatan dan penurunan tekanan. Perbedaan tekanan sebelum dan setelah orifice plate digunakan untuk mengkalkulasi kecepatan aliran atau flow velocity. Ini contoh gambarnya. Lanjut. Orifice plate atau sebuah plat lubang adalah plat tipis dengan lubang di tengah. Hal ini biasanya ditempatkan dalam pipa aliran fluida, di mana ketika cairan mencapai plat orifice dengan lubang di tengah, cairan dipaksa untuk berkumpul untuk pergi melalui lubang kecil. Titik konvergensi maksimum sebenarnya terjadi tak lama hilir orifice fisik. Pada titik hava disebut kontrakta atau dapat dilihat pada gambar ini.
seperti tidak demikian. Kecepatan dan perubahan tekanan di luar kontrakta vena, cairan mengambang dan kecepatan dan tekanan perubahan sekali lagi. Dengan mengukur perbedaan tekanan fluida antara bagian pipa normal dan di vena kontrakta, tingkat aliran volumetrik dan massa dapat diperoleh dari persamaan Bernoulli. Lanjut. Ini contoh gambar orifice plate with vena contracta dengan vena contracta. Dapat dilihat pada gambar. Oke, lanjut. Bentuk fisik yang sering digunakan. Nah, kita dapat melihat pada gambar. Di sini adalah contoh bentuk-bentuk fisik yang digunakan orifice flow meter. Ini alat ukurnya. Oke, lanjut. Perubahan kecepatan setelah melalui orifice plate tersebut berkaitan dengan perubahan tekanan atau differential pressure. Perubahan tekanan ini yang kemudian diukur atau di-tapping dan kemudian diasosiasikan dengan laju aliran dalam kaitannya dengan orifice dan pengukuran aliran. Umumnya yang diukur adalah differential pressure. Ini contoh gambarnya, nama-nama komponennya. Ini orifice plate, ini flow direction, arah aliran, inlet pipe, pressure difference delta V, annular slot, carrying. Oke, kita lanjut. Pemasangan sistem orifice. Pemasangan sistem orifice ini saya tulis. Orifice plate terbuat dari plat tipis stainless steel. Pada bagian tengahnya dilubangi dengan ukuran yang telah dihitung besarnya. Kemudian dipasang pada pipa alir untuk memberi beda tekanan. Orifice dapat dipakai untuk semua fluida yang bersih dan gas, tetapi tidak umum dipakai untuk fluida yang mengandung solid atau kotoran. Ini contoh gambarnya. Ini adalah orifice plate. Dapat lihat pada gambar nih. Oke, kita lanjut. Penggunaan orifice plate. Orifice plate yang paling sering digunakan untuk mengukur kontinu cairan di dalam pipa. Mereka juga digunakan dalam beberapa sistem sungai kecil untuk mengukur aliran di lokasi di mana sungai melewati gorong-gorong atau saluran. Hanya sebagian kecil sungai sesuai dengan penggunaan teknologi sejak piring harus tetap sepenuhnya terendam, yaitu pendekatan pipa harus penuh dan sungai harus secara substansial bebas dari puing-puing atau sampah. Dan dalam lingkungan alam, plat orifice besar digunakan untuk mengontrol aliran bantuan selanjutnya dalam bendungan banjir. Dalam struktur sebuah bendungan rendah ditempatkan di seberang sungai dan dalam operasi normal air mengalir melalui plat orifice sebagai lubang secara substansial lebih besar dari bagian aliran normal cross. Namun dalam banjir, naik laju alir dan banjir keluar plat orifice yang dapat kemudian hanya melewati aliran ditentukan oleh dimensi fisik lubang tersebut. Arus ini kemudian diadakan kembali di belakang bendungan yang direndam dalam reservoir, sementara yang perlahan dibuang melalui mulut ketika banjir reda. Oke, kita lanjut. Keuntungan orifice plate. Keuntungan alat ukur ini yang pertama itu ada konstruksinya yang sangat sederhana. Dapat lihat pada gambar yang tadi, memang konstruksinya sangat sederhana. Dan yang kedua, ukuran pipa dapat dibuat persis sama dengan ukuran pipa sambungan. Yang ketiga, harga pembuatan alat cukup murah. Yang keempat itu output cukup besar, mudah dalam pemasangan dan mudah dalam penggantian.
Kerugian penggunaan alat ukur ini atau Orpis plate, jika terdapat bagian padat dari aliran fluida, maka padat bagian tersebut akan terkumpul pada bagian plat di sisi inlet. Jangkauan pengukuran sangat rendah, dan selanjutnya dimungkinkan terjadinya aliran turbulen sehingga menyebabkan kesalahan pengukuran jadi besar karena tidak mengikuti prinsip aliran laminar. Selanjutnya, tidak memungkinkan bila digunakan untuk mengukur aliran fluida yang bertekanan rendah. Jadi dia dapat digunakan hanya memungkinkan dapat digunakan pada tekanan yang lebih tinggi. Oke, next. Di sini ada rumusnya. Rumus menggunakan Orpis. Bagaimana cara menghitung aliran fluida menggunakan Orpis? Ini rumusnya. Kalau diperhatikan kembali, dapat dilihat nilai H pada pemanfaatan plat Orpis tidak ditemukan tinggi fluida ukur. Maka sebagai penggantinya dikenallah istilah DV, differential pressure. Ini rumusnya. Atau perbedaan tekanan P2 dikurang P1. Dengan mengetahui nilai dP, maka rumus di atas menjadi V2 kurang P1 sama dengan 1/2 V dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Oke, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan tentang alat ukur Orpis plate atau alat ukur laju aliran. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan atau pengucapan. Selamat pagi.